Su Daji membawa mayat Cheng Jie dengan kekuatannya. Seorang di belakangnya mengatakan, "Aku sudah lama terbiasa dengan modus operandum keluarga Cheng, jika kau berani memprovokasi mereka, maka kau hanya akan mencari kematian." Su Daji tidak memperdulikan mereka dan pergi. Waktu menjelang siang, Qin Jun telah tiba di lokasi rumah keluarga Cheng berkata, "Keluarga Cheng ini sangat hidup dan sekilas kau dapat melihat bahwa mereka telah menjarah uang orang-orang yang diperoleh dengan susah payah di kota Qingtan. Ayo pergi dan berikan hadiah ini kepada patriark keluarga Cheng." Kemudian saat mau melangkah dihentikan orang-orang keluarga Cheng. "Berhenti, pemalas tidak diizinkan memasuki lokasi rumah keluarga Cheng. Jika kau tidak pergi sekarang, kau akan terbunuh." "Tunggu, pria yang mereka pegang adalah tuan muda." Tanda seru. Qin Jun menengok ke Daji. Daji mengatakan, "Ini adalah hadiah untuk keluarga Cheng, mohon diterima." Dilemparlah tuan muda mereka ke orang-orangnya. Orang-orangnya terkejut marah. Tuan muda telah mati." Dan muncul orang dari atas mengeluarkan aura membunuh. "Siapa ini? Siapa yang berani membuat masalah di keluarga Chengku?" Tanda seru. "Apakah kau sudah lelah hidup?" Diketahui orang itu adalah tetua dari keluarga Cheng. Tetua, itu mereka. Tuan muda tertua juga dibunuh oleh mereka. "Jr." Qin Jun menanyakan ke Daji. "Tetua dari keluarga Cheng. Apa basis kultivasinya?" Daji menjawab, "Dia hanya seekor semut di lapisan ke-10 Foundation Building. Kau tidak harus menganggapnya serius, tuanku." Tetua keluarga Cheng dengan marah mengatakan, "Kau bajingan. Aku ingin kau membayar untuk hidup keponakanku." Tanda seru. Dia mengeluarkan jurus di tangan dan menuju ke arah Daji dan Qin Jun. Qin Jun menghadang Daji. Dia berkata, "Biarkan aku bertarung kali ini." Tanda seru. Berpikir dalam hati, "Aku tidak bisa bersembunyi di balik Su Daji dan yang lainnya selama sisa hidupku, aku harus cepat memahami kekuatanku dan meningkatkannya." Qin Jun menggunakan jarinya untuk berhadapan dengan tetua keluarga Cheng. Gelombang energi spiritual saling bertabrakan. Qin Jun terpental mundur dengan tangan bergetar bergumam. Seperti yang diharapkan dari lapisan ke-10 Foundation Building, kekuatan yang begitu kuat. Tetua Cheng kembali menyerang Qin Jun sambil berkata, "Beraninya kau lapisan keempat ranah Foundation Building Realm bertarung melawanku. Kau melebih-lebihkan dirimu sendiri." Dan Qin Jun terpental menembus dinding. Kedua wanita itu melihat merasa khawatir. "Qin Jun, tuan muda." Qin Jun berkata, "Aku baik-baik saja," dan berpikir, basis kultivasi yang ditingkatkan oleh sistem masih sia-sia, dan aku dapat menggunakan orang ini sebagai batu asahanku. Qin Jun kembali bertarung tetapi tetap kalah dan dipeganglah kaki Qin Jun lalu Qin Jun dilempar. Qin Jun mulai bangkit dan berpikir, "Tanpa menggunakan pistol elang gurun dan mengandalkan kekuatanku sendiri, aku masih tidak bisa mengalahkannya." Namun, efek batu asa telah tercapai, dan basis kultivasiku telah banyak dipadatkan. Tetua Cheng semakin marah mengeluarkan jurus terkuatnya berkata, "Hari ini, aku akan mengorbankan darahmu untuk jiwa keponakanku." Dan bayangan raksasa setan api besar yang akan menebas Qin Jun. Su Daji panik. "Tidak baik. Tuanku, cepat dan menghindar." Sebelum mengenai Qin Jun, tetua Cheng telah mati tertembak pistol elang. Ding! Membunuh seseorang kultivator di lapisan ke-10 dari ranah Foundation Building Realm mendapatkan 1000 poin XP. Diperlihatkan tetua Cheng yang telah mati dan energi api mulai menghilang. Daji bertanya ke Qin Jun, "Tuanku, apakah kau baik-baik saja?" Qin Jun menjawab, "Ya," dan berpikir, setelah menetap di bawah, "Aku harus menemukan cara untuk mempelajari lebih banyak teknik dan meningkatkan kekuatanku sendiri. Aku tidak bisa terus mengandalkan benda asing." Rang-rang keluarga Cheng pun panik ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Tetua pertama juga dibunuh olehnya. Kita bukan lawannya. Tentu saja apalagi yang kita bisa lakukan. Kita harus lari, pergi cepat dan beritahu patriark. Qin Jun mengajak bawahannya, "Ayo masuk." Sedangkan ada orang yang bersembunyi saling memandang berkata, "Kita harus bergegas dan melaporkan apa yang terjadi hari ini kepada patriark. Jangan biarkan anggota keluarga memprovokasi bintang jahat ini." Di sisi lain di dalam rumah penguasa kota Qingtan,
Apa katamu seseorang ingin menghancurkan rumah keluarga Cheng? Orang itu bernama Chen Zanjian, penguasa kota. Bawahannya berkata, ya, orang yang membunuh keluarga Cheng adalah dua pria dan dua wanita, dan mereka diikuti seekor anjing hitam. Dan dihampiri anaknya. Ayah, orang-orang ini adalah orang-orang yang menyelamatkanku kemarin. Ayah, tolong keluarkan informasi yang kami kumpulkan tentang kejahatan keluarga Cheng. Ayahnya menanggapi, kenapa? Karena orang yang menyelamatkanku adalah dia. Pangeran ketiga dari dinasti, Qin Jun. Di sisi lain penjaganya telah sampai ke pemimpin keluarga Cheng dan melaporkan. Berita buruk Master, ada penyusup. Putra tertua dan tetua telah terbunuh. Dengan kaget pemimpin berteriak, apa? Di mana mereka? Bawahannya menunjukkan arah dan menjawab, mereka datang untuk membunuh. Dengan marah keluar aura di kepalan tangannya sambil berkata, berani-beraninya mereka menginjakkan kaki di rumahku. Pemimpin keluarga Cheng melompat terbang menuju ke arah Qin Jun dan temannya. Di saat yang sama, Qin Jun dan yang lainnya telah masuk ke dalam rumah keluarga Cheng, dan berteriak. Keluarkan kepala keluargamu. Para penjaga ada yang lari ketakutan dan ada yang menyerang. Anak arogan, makan tinjuku. Qin Jun tersenyum sambil menembak penjaga itu dan seketika mati dan sistem muncul. Ding, membunuh kultivator layer ke-8 pada Refining Realm, mendapat 81 XP point. Membunuh kultivator layer ke-6 pada Refining Realm, mendapat 65 XP point. Qin Jun berpikir, XP point meningkat, semoga akan ada side quest seperti ini lagi. Dan pemimpin keluarga Cheng telah tiba. Siapa yang membunuh keluargaku? Dengan aura menyelimuti tubuhnya sampai tanah di bawah hancur, dia melirik ke arah Qin Jun dan Daji. Pemimpin keluarga Cheng tambah marah mengeluarkan api di tangannya mengucapkan, ah, dasar pemberontak, mati kau. Serangan itu ditujukan ke arah Daji dan Qin Jun. Daji mengeluarkan jurusnya ekor 9 sambil berkata, Ho, kamu bisa membunuh kami. Pemimpin Cheng diserang menggunakan ekor Daji dan terpental mundur. Daji kembali menyerang. Serangan berwarna biru mengenai dada kiri pemimpin keluarga Cheng. Pemimpin merasa kesakitan dan berpikir, wanita ini sangat kuat dengan level kultivasiku saat ini, aku tak akan menang. Tapi pemimpin mereka adalah anak muda pada Foundation Building Realm. Qin Jun merasa kagum dan berkata, dia bisa menghindar dari serangan Daji. Lumayan jago. Daji tertawa, ohoho, saya telah meremehkan lawan. Saya akan membunuhnya nanti. Di sisi pemimpin Cheng berniat membunuh Qin Jun. Selama aku bisa membunuh lelaki muda ini, aku bisa membalaskan dendam kematian keluarga Cheng. Dan kembali pemimpin keluarga Cheng melawan Daji. Saat Daji menyerang dan membelah tubuh pemimpin keluarga Cheng, tubuh itu berubah jadi boneka. Daji terkejut dan memperingatkan Qin Jun. Tuan, hati-hati. Pemimpin dari atas kepala Qin Jun mengeluarkan jurus eksplosif pun. Qin Jun yang melihat ke arah atas ada sebuah serangan. Langsung menembak pemimpin keluarga Cheng dan langsung mati. Ding, membunuh Cheng Jiang, kultivator fondasi layer keempat pada Building Realm, mendapat 499 XP point. Memenuhi side quest, memangkas rumput dan akar sekali tebas. Mendapat 2000 XP point. Host memperoleh cukup XP untuk menjadi layer kelima pada Foundation Building. Daji mendatangi Qin Jun dan berkata, saya minta maaf, Tuan. Saya telah meremehkan musuh hingga membahayakanmu. Qin Jun dengan tersenyum sambil mengelus rambut Daji berkata, gak apa-apa, ini kultivasi Realm, cepat atau lambat aku akan menghadapi bahaya. Kamu gak harus selalu melindungiku. Daji hatinya tersentuh dan bergumam dalam hati. Tuanku sangat baik, tapi saya hidup terlalu lama dan lupa kalau singa harus berusaha keras saat bertarung dengan kelinci. Aku menggunakan Foundation Building dummy bertarung, membuat tuanku hampir terluka. Saya harus lebih waspada ke depannya. Qin Jun berkata, sekarang, aku akan memberi kalian 10 napas untuk kabur, yang berhasil lolos tak akan dibunuh. Jika ada yang melawan, akan dibunuh di tempat. Penduduk yang melihat bersorak gembira. Hahaha, keluarga Cheng pantas menerima ini. Memaksa uang retribusi untuk meninggalkan dan memasuki kota. Bayangkan berapa banyak uang yang diperoleh dari kejahatan itu. Oh, keluarga Cheng tumbang. Seluruh dunia berpesta.
Qin Jun berjalan santai, sedangkan Daji terbang membakar rumah keluarga Cheng. Sistem muncul, memenuhi side quest, hancurkan keluarga Cheng. Mendapat 3000 domain point dan kesempatan mewarisi skill. Qin Jun menghela nafas lega dalam hati. Akhirnya selesai. Daji dengan gembira berkata, "Tuanku, keluarga Cheng telah hancur." Qin Jun dengan semangat membalas, "Bagus. Selanjutnya kita bisa." Tiba-tiba penguasa kota telah tiba bersama orang yang diselamatkan Qin Jun. Penguasa kota bersujud. Qin Jun yang melihat itu tersenyum. Penguasa kota berkata, "Lower official menghadap pangeran ketiga dan mengucapkan selamat atas pembersihan Biang Momok pada kota Qingtan." Semuanya menunduk dan mengucapkan, "Salam pangeran ketiga." Qian dan Chang Ha terkejut, "Pangeran ketiga." Chen Suli membacakan bukti. Keluarga Cheng telah melakukan banyak kejahatan dan telah dimusnahkan. Maret tahun ini, Cheng Jie, putra tertua dari keluarga Cheng, jatuh cinta pada rakyat wanita. Karena orang tuanya keberatan, dia meminta grupnya untuk mengeroyok orang tuanya sampai mati. Januari tahun ini, keluarga Cheng merampok tambang milik keluarga Li, menyerang keluarga Li saat malam, dan membunuh keluarga Li. Warga yang mendengar itu sedih dan menangis. Qin Jun berkata, "Membiarkan Cheng Jie langsung mati sangatlah toleran. Jangan khawatir, seluruh keluarga Cheng telah tiada, tak ada lagi situasi seperti keluarga Cheng ke depannya. Akhir dari keluarga Cheng akan ada di tangan penguasa kota. Saya harus melanjutkan perjalanan tanpa tertunda." Penguasa kota menunduk dan menjawab, "Baik." Dan Qin Jun mulai berjalan pergi sambil para penduduk bersorak, "Selamat pada pangeran ketiga. Terima kasih pangeran ketiga, telah membunuh biang keladi." Qin Jun berpikir dan mengepalkan tangannya. "Saat Hyena memerintah, kerajaan akan sirna. Aku harus menjadi lebih kuat secepatnya, naik tahta, memimpin kerajaan menuju damai dan makmur, hingga masyarakat bisa hidup dan bekerja dengan tenang."